Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang mata kuliah interpersonal dan anti korupsi yang dipimpin oleh Dr. Spencer Ripplehout Hutapea. Di sini saya membawakan materi ketiga, yaitu peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Dwi Damayanti dengan NIM 22560017, Prodi S1 Sistem Informasi. Kita langsung masuk. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengancam keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. Pendahuluannya, pemberantasan korupsi seringkali menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan karena permasalahan korupsi tidak hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi, baik di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tetapi juga banyak berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, pada dasarnya, persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, melainkan juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama-sama sangat parahnya dengan persoalan hukum, sehingga masalah tersebut harus dibenahi secara simultan. Korupsi merupakan persoalan sosial di mana korupsi telah mengakibatkan hilangnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi juga merupakan penyakit sosial yang sangat sulit disembuhkan, sehingga dapat dikatakan sebagai psikologi sosial. Latar belakangnya, korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan layanan publik. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi dan harus berkembang dengan berbagai modus operandi yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada lembaga penegak hukum saja, tetapi memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang dapat mendorong pemerintah untuk bertindak lebih etis dan bertanggung jawab, sehingga dapat berperan sebagai informan, penyedia informasi, serta pengawas terhadap tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan demikian, peran serta masyarakat bukan hanya sekedar hak, tetapi juga merupakan kewajiban moral untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan negara. Urgensi peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, karena hampir setiap lembaga atau institusi masih terjadi praktik-praktik korupsi. Ini dengan Rohmana 2017. Kejahatan korupsi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam preambul keempat United
Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang memengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial. Kita masuk ke dalam pasal 2 PP nomor 43 tahun 2018. Peran serta masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk yang pertama, yang pertama mencari, memperoleh, dan memberikan informasi atas dugaan terjadinya korupsi. Yang kedua, mendapatkan pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi terkait dugaan terjadinya korupsi pada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang ketiga, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi. Yang keempat, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Dan yang terakhir, memperoleh perlindungan hukum. Peraturan ini juga memuat tata cara bagi masyarakat yang ikut berperan dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat membuat laporan terkait adanya dugaan korupsi pada penegak hukum atau pejabat yang berwenang secara lisan atau tertulis, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Contoh peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Identifikasi masalahnya. Sebelum yang pertama itu ada pengaduan korupsi. Identifikasi masalahnya. Sebelum melakukan pengaduan, penting untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang dapat dilaporkan termasuk penyalahgunaan data publik, penyelenggaraan prosedur pengadaan, perilaku tidak etis oleh pejabat publik. Menyusun laporan pengaduan. Saat menyusun laporan, pastikan untuk mencantumkan identitas pelapor jika diperlukan, deskripsi jelas tentang dugaan korupsi, bukti-bukti yang mendukung, dan tanggal lokasi kejadiannya. Tindak lanjutnya, setelah mengajukan pengaduan, pelapor dapat memantau perkembangan laporan melalui saluran komunikasi yang telah disediakan oleh lembaga yang menerima pengaduan KPK. Misalnya, menyediakan mekanisme bagi pelapor untuk mendapatkan informasi tentang status laporan mereka. Yang kedua, partisipasi publik untuk forum konsultasi. Forum konsultasi publik atau FKP tentang pencegahan korupsi. Struktur FKP. FKP biasanya melibatkan struktur-struktur tertentu untuk memfasilitasi partisipasi publik, seperti panitia koordinator, tim yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi kegiatan FKP. Tim kerja, anggota yang terdiri dari representasi dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat sipil, LSM, dan aparatur pemerintah. Komite yang ketiga itu komite evaluasi. Kelompok yang bertugas untuk mengevaluasi hasil diskusi dan memberikan rekomendasi. Proses FKP. Yang pertama, proses FKP melibatkan beberapa tahapan yang memungkinkan partisipasi publik aktif. Pendaftaran peserta, masyarakat dapat mendaftar untuk ikut serta dalam FKP. Diskusi awal, presentasi singkat tentang tujuan dan agenda FKP. Diskusi interaktif, sesi diskusi bebas di mana peserta dapat berbagi pandangan dan ide. Selanjutnya, pengumpulan masukan.
dokumentasi catatan-catatan penting dari diskusi. Hasil akhir, rapat pleno untuk membahas hasil diskusi dan menyetujui rekomendasi. Manfaat FKP, yaitu FKP memberikan beberapa manfaat penting dalam pemberantasannya. Pemberantasan korupsi menyelaraskan harapan masyarakat, mengecek apakah kebijakan yang sedang dicetuskan sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, mengoptimalkan kebijakan. Revisi kebijakan berdasarkan input dari masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pengendalian dan pengawasan internal desa. Deskripsinya di level desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berperan penting dalam mencegah korupsi dengan melakukan pengendalian dan pengawasan internal. Masyarakat juga harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan pemerintah desa agar transparansi dan akuntabilitas terjamin. Contohnya, buku panduan desa anti korupsi yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI menyarankan agar pemerintahan desa harus transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah desa juga penting untuk menjaga integritas keuangan desa. Yang keempat, ada perlindungan hukum bagi pelapor korupsi. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi pelapor korupsi agar mereka merasa aman dalam melapor. Pelapor anonim juga tersedia bagi mereka yang khawatir atas konsekuensinya. Contohnya, Peraturan Pemerintahan RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menjamin hak pelapor untuk mendapatkan perlindungan hukum jika laporannya benar-benar valid. Kesimpulan dari materi di atas yaitu masyarakat memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Melalui pengaduan korupsi, perlindungan hukum bagi pelapor, partisipasi publik dalam forum konsultasi, dan pengendalian internal di level desa. Masyarakat dapat turut serta dalam menjaga integritas negara. Dengan kolaborasi yang baik antara semua elemen masyarakat, korupsi dapat diminimalkan secara signifikan. Sumber isi jurnal ini saya dapat dari jurnal-jurnal tersebut dan artikel Kompas, dan itu link-linknya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata yang berlibat di mulut saya. Terima kasih.